Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mulki Fadilah dengan NIM 17056621106, program studi S1 Manajemen Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan di PT Willow Pumps Indonesia Divisi Keuangan, bagian Finance Account Payable. Adapun pembahasan yang akan uh, saya bahas, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga ada pelaksanaan kerja, yang keempat kendala, yang kelima cara mengatasi kendala, yang keenam ada kesenjangan teori dan praktek, dan ketujuh ada kesimpulan dan lampiran. Oke, yang pembahasan pertama yaitu latar belakang ya. Di sini tingginya tingkat persaingan di dunia kerja menuntut setiap perguruan tinggi untuk mewajibkan mahasiswa mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan. Praktik kerja lapangan dapat diartikan sebagai sarana mahasiswa untuk melakukan pembelajaran di luar universitas. Praktik kerja lapangan juga diartikan sebagai sarana untuk membentuk sikap mental dan menambah wawasan serta modal pengalaman di dunia pekerjaan. Kegiatan tersebut menjadi salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa jurusan S1 Manajemen di Universitas Negeri Jakarta. Praktek kerja lapangan sendiri juga sangat uh, berarti ya bagi mahasiswa ya, karena mahasiswa akan mengetahui tentang budaya kerja, sistem kerja, dan cara berkomunikasi antar karyawan satu sama lain, maupun dengan atasan juga. Oke, pembahasan kedua itu adalah profil perusahaan ya. Di sini saya melakukan kegiatan praktek kerja lapangan di PT Willow Pumps Indonesia. PT Willow Pumps, PT Willow Pumps ini merupakan bagian dari Willow Willow Group yang didirikan oleh Louis Oplander di Dortmund pada tahun 1872 di Jerman. Nah, awal awal mulanya perusahaan ini bergerak di bagian produksi pompa berbagai aplikasi nih. Nah, untuk pemegang saham dari Willow Group ini 90% dari Caspar Ludwig Oplander Foundation yang memperhatikan kelangsungan dan kemandirian pada perusahaan. Nah, dan didorongnya juga pola pikir yang mengedepankan pelanggan tanpa kompromi, kedekatan pasar secara langsung dan khususnya budaya inovasi. Nah, dengan seiringnya berkembangnya waktu, Willow Group mengembangkan sayapnya ke wilayah Asia ya. Salah satunya Asia Tenggara. Di mana Asia Tenggara itu dia salah satunya eh, membuka wilayah Willow di Indonesia dan bernama dengan PT Willow Pumps Indonesia. PT Willow Pumps Indonesia ini em, baru didirikan tahun 2008 di Jakarta, yang di mana itu merupakan kantor pusatnya. Nah, di mana kan PT Willow Pumps itu pun juga melakukan bidang yang sama ya, yaitu tentang tentang mengatasi pompa air dan di bagian bangunan, building service, pengelolaan air atau water management dan industri. Nah, di tiga segmen tersebut itu sangat berarti ya bagi pelanggan ya. Nah, untuk segmen bidang service atau building service itu sangat mengedepankan dan memaksimalkan efisiensi bangunan ya dengan menggunakan sistem inovatif dan hemat energi. Nah, untuk segmen water management pastinya itu juga sangat berarti ya, karena kan untuk mungkin di daerah-daerah pelosok itu kan karena air yang sangat langka ya. Nah, di sini eh, perusahaan PT Willow Pumps Indonesia tentang eh, menawarkan sebuah solusi nih untuk merancang produk-produk apa namanya produk-produk pompa untuk menangani masalah-masalah air seperti air kotor, pengolahan air dan pembuangan limbah. Dan yang terakhir adalah segmen industri ya. Di sini memproduksi eh, sebuah pompa yang menjamin tingkat keandalannya ya. Jadi fleksibilitas dan efisiensi itu menjadi nomor satu ya. Nah,
Kekuatan pada segmen ini juga terletak pada peralatan nih, peripheral untuk, bidang industri. Solusi yang cepat juga menjadikan dan menyesuaikan, dengan kebutuhan pelanggan ya. Nah, perusahaan itu juga mendapatkan pengalaman lebih mengenai cara efektif untuk, memenuhi kebutuhan pelanggannya. Oke, nah, di sini, eee, saya melakukan kegiatan praktik kerja pada PT Milo Pumps Indonesia di bagian divisi, finance, bagian finance account payable ya. Nah, di sini saya melakukan kegiatan praktik kerja lapangan pada yang dimulai pada tanggal 9 September 2024 sampai dengan 28 Februari 2025. Nah, adapun tugas dari finance account payable ya, di sini, seperti saya menangani ya, yang berkaitan dengan anggaran perusahaan dan catatan terakhir transaksi keuangan ya. Nah, bagian tersebut juga menangani nih, penginputan dari transaksi, pencatatan, dan pengecekan dokumen. Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh, saya, yaitu mengelola dan mengarsipkan dokumen. Di sini mengelola dan mengarsipkan dokumen itu, dengan menyusun dokumen-dokumen yang telah, dilakukan ya, telah pembayaran dan, transaksi-transaksi sebelumnya. Itu di mana dilakukan penyimpanan, dokumen menggunakan map besar atau disebut juga Bantex ya. Yang kedua adalah pengelolaan petty cash dan form deklarasi. Pengelolaan form deklarasi dan pengelolaan petty cash itu adalah mengelola, uang kas dari perusahaan gitu ya, untuk mencatat, pengeluaran-pengeluaran uang-uang kecil seperti perjalanan, uang parkir, dan uang konsumsi ya. Itu untuk mencatat dan, ditaruhkan ke form deklarasi. Adapun rekapitulasi akun pembelian. Rekapitulasi akun pembelian ini di mana saya mau melakukan merekap akun-akun pembelian atau akun-akun jurnal pembelian. Di situ menyusun, dengan rapi ya di Excel, di mana terletak juga ada nomor invoice, nomor project, nomor, purchase order-nya, terus ada juga total invoice dan, invoice amount-nya, atau jumlah jumlah invoice-nya. Nah, di sini juga organisasi buku besar ya. Di sini saya mencocokkan antara debit dan, hard copy yang telah dilakukan ya. Di sini untuk mencocokkan dan meyakinkan bahwa, eee, debit yang dikeluarkan sesuai gitu ya. Nah, yang kelima adalah digitalisasi dan verifikasi dokumen. Di sini saya melakukan, scanning dan verifikasi dokumen ya, seperti melengkapi tanda tangan, purchase order dan, melengkapi juga dengan, tanda tangan dari, dokumen dari order confirmation ya. Nah, di sini saya juga melakukan, list payment ya. List payment ini saya melakukan seperti, eee eee, apa namanya, mengumpulkan, atau di mana vendor itu melakukan, pemberian, invoice. Nah, di situ saya melakukan, membuat Excel dan di Excel tersebut, eee, dan Excel tersebut itu berisikan kolom, dari nomor invoice, nomor project, eee, nomor project, nomor invoice, total amount, dan, invoice amount ya. Oke, kita next. Nah, di sini adalah kendala yang dihadapi oleh, eee, penulis ya. Yang pertama itu adalah kendala public speaking. Ya, di sini saya mungkin terkendala dari, public speaking ya, karena kan memang kosakatanya masih kurang baik dan masih kurang percaya diri dengan, ucapan kepada ucapan kepada pendengar-pendengar yang saya telah lakukan gitu kan. Mungkin ada, apa namanya, ada yang masih belum sesuai atau pengucapannya masih belum tepat gitu ya. Nah, untuk yang kedua adalah printer yang rusak ya. Printer yang rusak ini kadang menghambat, kinerja dari karyawan ya. Di mana menghambatnya itu,
ketika ingin mencetak dokumen itu sangat mengganggu ya, sangat kurang efisien ya. Baik itu bisa ya kerusakan printer itu juga bisa dari kabelnya maupun dari sistem printernya atau bahkan dari isi dari printer tersebut yang karena sudah rusak ataupun kotor ya. Nah, yang ketiga adalah internet yang lambat. Internet yang lambat ini biasanya sangat juga mengganggu ya bagi karyawan ketika ingin melakukan penginputan dan pengiriman dokumen ya. Ketika yang memerlukan internet itu sangat apabila internetnya sedang tidak baik, itu sangat mengganggu ya dan sangat berkendala ya. Nah, yang keempat adanya rasa canggung ya. Rasa canggung ini perhatikan atau saya tuh terkadang masih kurang percaya diri ya atas apa yang ingin disampaikan kepada mentor gitu ya. Mengenai terkadang masih ada rasa malu gitu ya, rasa malu antar karyawan maupun mentor. Nah, yang kelima adalah suhu ruangan dingin ya. Suhu ruangan yang dingin ini sangat mengganggu juga ya karena emang karena suhu ruangan yang dingin ini bisa membuat ya badan saya agak merasa kurang enak badan ya, jadi kayak flu dan batuk gitu ya. Nah, di sini cara mengatasi kendala ya. Dari dari kendala ya, kurangnya public speaking itu dengan cara melatih percaya diri dan melatih kosakata ya. Dengan melatih kedua hal tersebut dapat menambah kepercayaan dalam mengungkapkan ke karyawan bahkan ke atasan. Nah, yang kedua adalah memperbaiki secara berkala itu ya apabila tadi printer yang rusak ya. Itu seperti kayak mengecek kabel, mengecek isi dari printer tersebut. Apabila tidak bisa diperbaiki, lebih baik eh, ke tukang servis yang terdekat ya, yang bisa memperbaiki printer tersebut. Nah, untuk internet yang lambat tadi ya, internet yang lambat. Internet yang lambat bisa menggunakan internet tambahan ya, seperti kayak menggunakan internet HP ataupun menambah internet yang atau menambah pun internet dari perusahaan ya. Nah, yang keempat adalah mengatasi tadi rasa canggung ya. Mengatasi rasa canggung itu mengubah pola pikir ya. Di mana saya itu eh, mengubah pola pikir bahwasanya harus berpikir positif terus nih. Sehingga apapun yang ingin disampaikan kepada karyawan maupun mentor itu pun selalu positif dan tidak adanya rasa canggung. Nah, untuk suhu ruangan yang dingin itu mungkin saya biasanya keluar dari ruangan ya dan mencari suhu yang hangat. Jadi ketika suhu badan sudah dingin, biasanya praktikan akan keluar ruangan terlebih dahulu untuk sebentar ya karena biasanya sangat mengganggu sangat mengganggu ya dan itu pun sangat kendala di ruangan. Oke, di sini ada kesenjangan teori ya. Kesenjangan teori ini di mana sulit ya untuk melakukan inovasi ya uh, maksudnya sulit melakukan inovasi ini terkadang mungkin adanya kurang komunikasi antar pihak antara saya dan pihak tertentu ya. Jadi untuk melakukan inovasi ini sendiri itu kan harus memerlukan persetujuan antara perusahaan dan atasan ya. Jadi itu pun juga terkadang masih belum sesuai ya. Itu apakah sudah sesuai atau belum gitu kan. Jadi itu sangat sulit gitu untuk melakukan inovasi. Nah, adapun juga pengambilan untuk keputusan ya. Pengambilan keputusan ini juga kan eh, apa namanya pengambilan keputusan ini juga sangat harus diperhitungkan kembali ya karena apabila keputusan tersebut tidak diambil dengan baik seperti halnya kita ingin membicarakan kepada atasan apabila atasan ini sedang tidak apabila atasan ini sedang sibuk kita harus harus melihat ya bagaimana caranya menyampaikan sesuatu hal yang uh, harus sesuai baik gitu ya, harus sesuai perkiraan kita lah kalau ingin mengucapkan atau ingin menyampaikan ya. Jadi pengambilan keputusan ini sangat penting juga sih.
Dan yang ketiga itu ada etika etika kerja ya. Etika kerja ini sangat menjunjung tinggi ya bagi bagi semua karyawan ya, ataupun bagi anak magang pun juga sangat sangat penting lah. Karena etika kerja itu sangat mencerminkan budaya kerja ya. Budaya kerja itu juga melihat tanggung jawab dari pekerjaan, dari kedisiplinan dan lain-lain halnya. Oke. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah praktik kerja yang dilakukan, praktik kerja lapangan merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa, yaitu untuk menambah ilmu, wawasan, dan relasi ketika belajar di luar universitas. Nah, di sini simpulkan juga bahwasannya praktek kerja lapangan yang dilakukan oleh praktikan itu di PT Willow Pumps Indonesia selama 6 bulan, terhitung dari tanggal 9 September 2024 sampai dengan 28 Februari 2025. Nah, di sini bahwasannya bermanfaat ya bagi mahasiswa ya untuk praktek kerja lapangan ya. Dari kegiatan tersebut juga menambah ilmu, wawasan, dan pengalaman, serta mengajarkan bahwa berkomunikasi yang baik dengan karyawan dan atasan. Nah, di sini juga praktik kerja lapangan juga membuat praktikan menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi situasi. Oke, mungkin untuk selanjutnya adalah lampiran ya. Di sini terdapat lampiran permohonan izin praktik kerja lapangan ke HRD dari PT Willow Pumps Indonesia. Dan selanjutnya ini adalah surat balasan dari PT Willow Pumps Indonesia yang telah diajukan ya waktu itu ya. Oke. Oke, mungkin sekian. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.